Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hidayatullah. Saya dari S1 Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Semarang tahun 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yang bertemakan radiasi elektromagnetisme. Sebelum ke radiasi elektromagnetisme, kita harus tahu apa itu listrik. Listrik ada di sekitar kita, setiap saat dan di mana saja, membuat kita hidup lebih mudah, aman, dan menyenangkan. Secara definisi, listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik tersebut menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti medan listrik dan medan elektromagnetik. Hal seperti inilah yang disebut radiasi elektromagnetik. Radiasi ini adalah pancaran. Contohnya seperti remote TV yang menghasilkan radiasi inframerah agar bisa menukar channel pada stasiun TV. Jadi tidak semua radiasi itu menakutkan, dan juga berhentilah merasa takut ketika mendengar kata radiasi. Namun perlu diingat bahwa beberapa dari radiasi bisa menjadi sangat berbahaya. Radiasi dalam gelombang yang sangat pendek seperti ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma dapat melempar elektron keluar dari atom, yang artinya bisa menyebabkan luka bakar atau bahkan kerusakan genetik pada manusia. Sedangkan radiasi yang gelombangnya lebih panjang, mulai dari cahaya tampak, inframerah, microwave, dan gelombang radio, adalah jenis radiasi yang tidak berbahaya dan biasanya dipancarkan oleh teknologi yang sering digunakan manusia hingga saat ini, seperti ponsel, wifi, listrik, dan peralatan lainnya berbasis IoT. Radiasi dengan gelombang panjang tidak akan mengganggu molekul-molekul di dalam tubuh manusia, tetapi ada juga jenis radiasi yang dapat merangsang otot dan syaraf seperti radiator inframerah, radiasi microwave. Gelombang pada microwave dapat menggerakkan molekul air di dalam makanan sehingga dapat menghangatkan makanan tersebut. Sinar matahari juga menghasilkan radiasi inframerah elektromagnetik. Itulah kenapa kita dapat merasakan hangat saat terkena paparan sinar matahari. Jadi, pada kenyataannya, setiap hari kita sudah dikelilingi oleh sumber radiasi elektromagnetik yang tidak berbahaya sepanjang waktu. Namun, apakah jenis radiasi elektromagnetik lemah yang terus mengelilingi kita dapat menjadi berbahaya dalam jangka panjang akibat beberapa mekanisme yang tidak kita ketahui? Masalah tentang radiasi elektromagnetik pertama muncul pada tahun 1979. Publik hasil penelitian di US menggambar adanya hubungan kenaikan resiko kematian akibat kanker darah atau leukemia pada anak dengan jarak tempat tinggal dengan jaringan transmisi listrik bertegangan tinggi yang berdekatan. Namun, penelitian ini diragukan dan tidak bisa dijelaskan kaitannya, walaupun ide penelitian ini bertahan cukup lama. Beberapa orang juga mengaku sensitif terhadap radiasi yang diakibatkan oleh ponsel
dan peralatan elektronik lainnya, dimulai dari sakit kepala, mual, alergi kulit, mata perih, dan juga kelelahan setiap harinya. Namun, beberapa penelitian menemukan hasil yang jauh meresahkan, seperti adanya kemungkinan pada sisi otak yang bekerja saat kita bekerja menggunakan ponsel, dan terparah adalah tumor otak. Namun, secara keseluruhan, dalam penelitian yang dilakukan, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa radiasi elektromagnetik di bawah batas paparan dapat menyebabkan kesehatan. Memang ada kemungkinan beberapa risiko, tetapi kebanyakan adalah lemah dan tidak konsisten. Jadi, berdasarkan keadaan sains sekarang saat ini, apakah kita harus khawatir tentang radiasi perangkat elektronik seperti ponsel, televisi, laptop, dan lainnya? Jawabannya adalah tidak. Radiasi elektromagnetik di bawah batas paparan tidak berbahaya, setidaknya hingga saat video ini dibuat. Tapi bagaimana dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa merasakan sesuatu akibat radiasi tersebut? Penelitian menunjukkan kemungkinan mereka mengalami efek yang dikenal dengan efek nosebo. Dalam kedokteran, efek nosebo adalah suatu keadaan ketika substansi yang sebenarnya tidak merasakan rasa sakit membuat seseorang mengalami rasa sakit akibat kepercayaan atau persepsi terhadap suatu hal. Contoh, jika kamu merasa pusing dan kebetulan merasa lebih baik saat kamu mematikan laptopnya, maka kamu mungkin melihat adanya hubungan antara keduanya. Lalu muncul pemikiran bahwa radiasi laptoplah yang menyebabkan kepalamu pusing, dan ini dapat membahayakan dirimu. Nah, orang-orang seperti ini yang harus dapat mendapat dukungan dan penjelasan tentang hal tersebut. Meskipun sejauh ini kita tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa radiasi elektromagnetik di bawah batas aman memiliki dampak negatif bagi kesehatan manusia, sudah ada studi jangka panjang yang sedang berlangsung untuk memastikannya, sehingga dapat membuat kita aman dan nyaman. Dari beberapa sumber yang kami kumpulkan, bisa dibilang membuat tidak ada hubungan pasti bahwa radiasi elektromagnetik yang berada di bawah batas paparan dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Nah, cukup sekian dari presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.